Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi bersama Lubaide Channel. Masih tetap di video-video saluran dan channel tentang pendidikan. Kali ini saya akan menyampaikan materi taktik dan strategi mencapai puasa berkualitas. Tapi sebelum disimak materinya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Lubaide Channel. Disimak materinya ya. 8 taktik dan strategi untuk mencapai puasa yang berkualitas. Yang pertama, mengakhirkan makan sahur. Secara medis, hikmah Nabi memerintahkan umatnya mengakhirkan sahur. Di samping ada keberkahan, dapat membantu stamina selama berpuasa. Rata-rata di Indonesia berpuasa sekitar 12 jam. Melambatkan makan sahur akan terasa manfaatnya bagi negara yang durasi puasanya hingga 18 jam. Menyegerakan berbuka apabila datang waktu maghrib, sunnah dengan makanan yang manis, atau biasa Rasulullah berbuka dengan 3 buah kurma. Tujuannya agar kalori dan energi yang terpakai dapat diganti dengan menyegerakan berbuka puasa. Lalu sholat maghrib berjamaah. Baru dilanjutkan makan dengan tidak berlebihan. Makan jangan sampai berlebihan untuk menghindari malas untuk selanjutnya melakukan sholat isya berjamaah dan sholat sunnah tarawih akibat kenyang dan berlebihan saat berbuka. 8 taktik dan strategi untuk mencapai puasa yang berkualitas. Yang kedua yakni menurut Imam Al-Ghazali, orang berpuasa dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama, puasa khusus, yaitu puasa yang di samping mencegah segala yang membatalkan puasa, juga mencegah dari hal-hal yang dapat merusak pahala puasa. Contohnya marah, bohong, menggunjing, sumpah palsu, mengadu domba atau provokasi, memfitnah, bermusuhan dan melihat dengan syahwat, serta melihat suatu yang mendorong lupa kepada Allah SWT. Menjaga telinga dari mendengar yang tidak baik dan menjaga seluruh anggota badan dari perbuatan dosa. Yang kedua adalah puasanya orang awam, yaitu seseorang berpuasa hanya menahan makan dan minum serta tidak bergaul suami istri di siang hari. Namun dia tidak mempuasakan mulutnya dari perkataan kotor, mata dan telinganya tidak dipuasakan dari melihat dan mendengar yang dilarang untuk dilihat dan didengar. Hatinya tidak ditahan untuk tidak membenci orang lain. Pikirannya tidak dipuaskannya dari memikirkan hal-hal yang negatif atau merencanakan kejahatan. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, berapa banyak orang yang berpuasa, tidak ada yang diperoleh dari puasanya kecuali lapar dan haus. Hadis riwayat Ahmad. 8 taktik dan strategi untuk mencapai puasa berkualitas. Yang ketiga yakni kemampuan mengendalikan handphone, TV, dan lain-lain. Teknologi ini harus kita kelola dengan tepat, jika tidak, HP akan menghabiskan waktu kita dengan sosial media seperti WhatsApp, Facebook, dan TV. Umat Islam dituntut kemampuan agar bisa menggunakan sosial media ini sesuai porsinya masing-masing. Jika penggunaan sosial media tidak dikelola dengan baik, maka Ramadan berlalu dengan sia-sia. Tahun depan kita belum tentu bisa bertemu dengan Ramadan yang penuh berkah dan maghfirah. Kalaupun sekiranya kita menggunakan media sosial seperti WhatsApp, Facebook, hindari konten yang bisa merusak pahala puasa, seperti
memposting berita hoak, dan komentar-komentar yang melukai perasaan pembaca. Kalau masih menggunakan media sosial, sebaiknya membaca dan melihat konten yang bernuansa dakwah. Jika ingin mendengar musik, hindari musik yang bisa menjauhkan ingatan dari mengingat Allah SWT. Atau mendengar ceramah-ceramah dari berbagai ustadz yang disukai sesuai dengan tema yang diinginkan. 8 taktik dan strategi untuk mencapai puasa berkualitas. Yang keempat, yakni setiap malam melakukan sholat tarawih. Di samping mendapat keutamaan diampuni dosa, tarawih pun sangat bermanfaat bagi kesehatan. Karena selama tarawih, tubuh kita melakukan metabolisme dalam keadaan badan bergerak. Oleh karena itu, upayakan tarawih dalam jumlah 20 rakaat, sebagaimana kesepakatan dari 4 mazhab. 8 taktik dan strategi untuk mencapai puasa berkualitas. Yang kelima, yakni memperbanyak tadarus Al-Quran, i'tikaf dan zikir. Salah satu tema utama bulan Ramadan adalah agar Al-Quran dibaca dan didalami selama Ramadan. Keistimewaan bulan Ramadan adalah diturunkannya Al-Quran di bulan ini. Rasulullah SAW memerintahkan umatnya agar semangat dan berlomba-lomba membaca Al-Quran, terutama di bulan Ramadan. Kemuliaan dan rahmat Al-Quran harus diraih terutama di bulan Ramadan. Umat Islam perlu pasang target agar mampu khatam Al-Quran selama Ramadan ini, minimal 1 kali. Ramadan tahun ini, umat Islam lebih banyak berada di rumah karena melakukan PSBB untuk memutus mata rantai virus corona. Kondisi ini lebih menguntungkan untuk lebih banyak membaca Al-Quran di rumah selama Ramadan. Yang bisa diterapkan agar bisa khatam Al-Quran ialah dengan menentukan waktu khusus tilawah Al-Quran. Misalnya, membaca Al-Quran 6 halaman setelah selesai sholat wajib. Ada penelitian apabila metode ini dilakukan secara konsisten, akhir Ramadan sudah bisa khatam Al-Quran. Untuk menimbulkan semangat, sebaiknya tadarus Al-Quran dilakukan secara bersama-sama anggota keluarga. Dan sebaiknya ada yang bertugas untuk memeriksa dan mengontrol bacaan Al-Quran selama Ramadan, agar tujuan yang telah disepakati bisa terlaksana. Untuk anak-anak dalam taraf pembelajaran cukup diarahkan agar mereka khatam surah-surah pendek. Yang penting anak-anak dibiarkan dengan suasana religius. 8 taktik dan strategi untuk mencapai puasa berkualitas. Yang keenam, yakni memperbanyak sedekah. Terlebih memberi makan untuk berbuka puasa atau memberi makan kepada orang untuk berbuka puasa mendapat pahala puasa 1 hari. Sedangkan makanan ditukar dengan cara menyediakan dalam bentuk paket makanan, kemudian diantar ke rumah yang berhak menerima. Hikmah psikologisnya membuat orang yang menerima sedekah tidak merasa diberi, sehingga harkat dan martabat mereka tetap terjaga. 8 taktik dan strategi untuk mencapai puasa berkualitas. Yang ketujuh, yakni upayakan kita memperoleh keutamaan Lailatul Qadar, yaitu beribadah pada 1 malam di bulan Ramadan yang persisnya dirahasiakan. Dalam berbagai hadis dijelaskan kemungkinan datangnya Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil di 10 malam terakhir di bulan Ramadan, terutama malam ke-27. Hidupkan malam Qadar bisa bersama-sama anggota keluarga, sebagaimana Nabi Muhammad SAW membangunkan keluarganya di malam-malam akhir Ramadan. 8 taktik dan strategi untuk mencapai puasa berkualitas. Yang ke-8, yakni membayar zakat fitrah sebagai bentuk kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Sasaran zakat fitrah untuk fakir miskin dan fungsinya adalah sebagai pembersih diri yang berpuasa dan membantu kaum duafa untuk memberi kebutuhan sehari-hari mereka. Mengenai kapan yang terbaik penyerahan zakat fitrah, para ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama bisa diserahkan pada malam 1 Syawal. Pendapat kedua, zakat fitrah paling utama diserahkan 1 Syawal
sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Tapi jika tahun ini umat Islam belum memungkinkan sholat Idul Fitri di lapangan dan di masjid, maka sebaiknya zakat fitrah diserahkan beberapa hari sebelum 1 Syawal agar fakir miskin dapat memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhannya menghadapi Idul Fitri. Terima kasih telah menyimak materi strategi untuk memperoleh puasa yang berkualitas. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Lubede Channel. Ditunggu materi-materi berikutnya ya. Sampai jumpa. Dadah.